Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan sekalian di Surabaya dan juga di tempat yang lainnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini adalah pertemuan perdana bagi kita untuk membahas suatu kitab yang sangat baik untuk dibahas, yaitu kitab karya atau risalah kecil karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang judulnya adalah Fadlul Islam, ya. Fadlul Islam atau keutamaan Islam atau keistimewaan Islam atau keindahan Islam. Terserah kita mau namakan keutamaan Islam, keistimewaan Islam atau keindahan Islam. Ini semua tercangkup dalam kata Fadlu al-Islam. Sebelum kita membahas tentang isi kitab ini, perlu kita bahas tentang urgennya kita mempelajari risalah ini, ya. Apa namanya, muqaddimah tentang urgensinya kita belajar kitab ini. Kitab Fadlul Islam. Ada beberapa poin yang dijelaskan oleh para ulama tentang keutamaan atau urgensinya kitab ini, mempelajari kitab ini. Di antaranya yang pertama, kitab ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh yang merupakan cucu-cucunya keturunannya Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya kitab ini tidak disyarah oleh anak-anak Syekh dan juga tidak disyarah oleh murid-murid terdekat Syekh, sehingga butuh penjelasan lebih detail tentang kitab ini. Yang berbeda dengan kitab-kitab karya Syekh yang lainnya seperti Kitab Tauhid, ya, disyarah oleh cucunya, disyarah oleh anaknya, ya. Demikian juga murid-muridnya dan juga kitab-kitab yang lain. Tetapi kitab Fadlul Islam tidak disyarah langsung oleh murid-murid langsung Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, sehingga ini semakin menjadikan para ulama punya perhatian untuk menjelaskan kitab ini dengan lebih detail. Oleh karena kita dapati banyak ulama perhatian dalam mensyarah kitab ini, ya. Di antaranya Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kemudian juga Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili juga mensyarah kitab ini. Kemudian juga Nasir Al-Aqal juga mensyarah kitab ini, ya. Banyak ulama yang mensyarah kitab ini sehingga kita akan dapatkan syarah mereka, penjelasan mereka dengan lebih mudah karena telah dijelaskan oleh para ulama kibar, ya. Jadi poin pertama bahwasanya kitab ini tidak disyarah langsung oleh anak-anak Syekh, anak dan cucu penulis, juga tidak oleh murid-murid penulis. Sehingga membutuhkan perhatian yang lebih, ya. Sehingga membutuhkan perhatian. Butuh perhatian untuk menjelaskan isinya. Tapi ini yang pertama. Yang kedua, keistimewaan kitab ini, di antara urgensinya kita belajar kitab ini, ternyata kitab ini metode penulisannya seperti penulisan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya. Metode penulisannya seperti Sahih Bukhari, ya, Sahih Bukhari. Al-Bukhari. Bagaimana metode penulisannya? Yaitu metode penulisan itu judul bab, kemudian dalil dari Al-Quran, kemudian dalil dari hadis, kemudian perkataan salaf. Dan ini ditempuh oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam beberapa kitabnya
seperti ditempuh dalam kitabnya sebagaimana dalam kitab-kitab beliau yang lain. Beliau yang lain. Yang paling menonjol seperti misalnya kitab tauhid ya. Kitab tauhid misalnya. Kitab tauhid begitu apa namanya? Cara metode penulisannya. Judul, kemudian Al-Qur'an, kemudian sunnah, kemudian perkataan salaf ya. Demikian juga misalnya kitab Al-Kabair, dosa besar. Al-Kabair, Syekh Muhammad Abdul Wahab juga punya buku judulnya Al-Kabair tentang dosa-dosa besar. Kemudian juga misalnya Masail Jahiliyah. Ini yang juga saya sedang sarah juga dalam pengajian bulanan setiap hari Sabtu. Ini juga sama metodenya. Judul, kemudian Al-Qur'an, kemudian sunnah, kemudian perkataan salaf. Kemudian kitab Fadlul Islam. Sehingga kitab Syekh ini sebenarnya sedikit sekali, hampir tidak ada perkataan beliau. Ya, beliau menampilkan Al-Quran, kemudian Sunnah, kemudian hadis ya. Kemudian hadis ini perkataan salaf ya. Jadi di antara cerita yang menarik yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam Syarah Fadlul Islam, beliau bercerita bahwasanya ada seorang ulama dari India yang kerjanya selalu mendoakan kecelakaan atau keburukan bagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Selalu dicela ya. Kemudian ada seorang yang di atas sunnah, ya, jengkel mendengar orang ini selalu mencela Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala. Maka satu hari dia ambil kitab tauhid. Kitab tauhid itu kecil ya. Kalau di Saudi dijual cuma $1, kecil, kitab Kutaib kecil. Kemudian dia robek penulisnya, dia cuma kasih isinya. Dia bilang, "Syekh, bagaimana menurut antum tentang buku ini?" Ini Syekh yang suka mencela Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala tidak pernah membaca buku-buku Syekh Muhammad bin Wahab. Cuma mendengar laporan katanya Syekh begini, karena kita sudah pernah bahas dalam pembahasan tentang sejarah Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah bahwasanya beliau dituduh dengan tuduhan yang sangat buruk. Dituduh mengaku sebagai nabi lah. Dituduh membenci Ahlul Bait, dituduh mengingkari karomah para wali. Macam-macam tuduhan-tuduhan yang tidak benar sampai dituduh mengaku sebagai nabi. Tentu orang yang mendengar hal ini pasti mencaci maki Syekh Muhammad bin Wahab rahimallahu taala. Namun di antara metode orang ini, maka beliau robek judul buku, kemudian buku tersebut dikasihkan kepada ulama India tadi. Dia bilang, "Bagaimana menurut Anda tentang buku ini?" Setelah dibaca, besoknya dia puji-puji, "Ini buku bagus, isinya dalil." Pertama dia bilang ini bukunya kayak metodenya Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Akhirnya orang tadi mengatakan, inilah bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang Anda cela tiap pengajian ya. Akhirnya orang itu pun menyesal, kemudian mendoakan kebaikan bagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Demikian orang termakan dengan isu, tidak baca langsung buku-bukunya. Kalau kita lihat kitab Fadlul Islam, persis seperti kitab tauhid. Al-Qur'an, judul Al-Qur'an, hadis, perkataan salaf. Judul Al-Qur'an, hadis, perkataan salaf. Ini nanti akan kita lihat kalau kita sudah mulai membahas tentang konten daripada buku ini. Kemudian di antara urgensinya kita belajar kitab ini yang ketiga, ya, bahwasanya kebutuhan masyarakat untuk mengenal keistimewaan, mengenal lebih dalam tentang keutamaan, ya tadi saya katakan tentang fadlul Islam, keutamaan, ya, keistimewaan atau keindahan Islam. Keindahan Islam kita butuh, terutama zaman sekarang. Terlebih lagi kenapa? Banyaknya syubhat, banyaknya apa sekarang ya, dakwah syubhat dalam dunia maya. Banyak syubhat di medsos, di dunia maya. Banyak sekali ya. Betapa banyak orang sekarang bisa jadi ateis ya, ragu tentang Islam, atau kemudian terjebak dengan syubhat liberal sehingga menganggap semua agama sama, sehingga tadinya dia yakin terhadap Islam menjadi ragu, mulai condong pada agama yang lain. Ini kenapa? Karena dia kejahilan, dia tidak tahu tentang keindahan Islam jika dibandingkan dengan agama-agama yang lain ya. Maka perlu kita angkat, kita tunjukkan tentang keistimewaan agama Islam dibandingkan agama-agama yang lain. Jadi ini di antara fungsi kita belajar buku ini. Saya akan kasih mukadimah tentang keistimewaan Islam sebelum saya masuk dalam kitab ini. Jadi
perlu seorang untuk mengokohkan imannya, ya, agar bisa dengan cara mengenal lebih jauh, lebih dalam tentang indahnya Islam. Ya, jadi maka kita bisa sampaikan kepada keistimewaan selanjutnya atau keurgensinya belajar kitab ini untuk membantah syubhat. Syubhat-syubhat seputar Islam. Kemudian di antara urgensinya kita belajar kitab ini di antara hal yang penting, dan ini juga merupakan salah satu konsentrasi dari kitab ini. Saya tambahkan yang kelima. Kitab ini menjelaskan tentang Islam yang sahih. Ya. Masyarakat butuh tentang metodologi mengenal Islam yang sahih. Mengenal Islam yang sahih. Islam yang murni kalau bahasa kita, yang murni. Bagaimana? Ya karena Islam yang sekarang kita tidak ragukan lagi. Islam karena ya dianggap kurang sempurna sehingga muncullah pemikiran-pemikiran luar yang masuk ke dalam Islam. Ya. Pemikiran filsafat masuk dalam Islam. Bid'ah tercampur dengan ajaran-ajaran agama lain, filosofi-filosofi budaya-budaya yang masuk dalam Islam, seakan-akan Islam tidak sempurna, harus berganti baju dengan, terutama digencarkan oleh orang liberal. Ya. Makanya masyarakat butuh tentang metodologi bagaimana mengenal Islam yang murni atau Islam yang sahih, ya. Islam yang sahih, ya. Karena Islam inilah yang indah. Islam yang sahih inilah Islam yang indah. Ya, terlebih lagi zaman sekarang orang mulai mengangkat kita jangan mengenal Islam yang kaku, kita perlu Islam yang progresif, kita perlu Islam yang moderat. Seakan-akan Islam yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat yang dijelaskan oleh para ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bukan Islam yang moderat. Ya, sehingga mereka menggambarkan Islam moderat itu apa? Islam moderat itu kalau Islam yang ikut serta dalam acara-acara keagamaan, agama lain itu baru moderat, ya. Itu baru moderat. Islam moderat Islam yang boleh joget-joget, nyanyi-nyanyi, musik-musikan, konser, itu baru Islam moderat. Ya, Islam itu Islam kaku, Islam fosil, Islam kuno, ya. Mereka bikin gitu. Jadi sehingga Islam sekarang sudah macam-macam, ya. Islam bukan lagi terkadang dengan Al-Quran dan Sunnah dan hadis, tapi Islam dengan perasaan. Ya. Dengan begini kita merasa lebih nyaman. Nah, ini akhirnya banyak hal-hal yang masuk dalam Islam dan dianggap Islam. Maka kita butuh mengenal bagaimana metodologi kita mengenal Islam yang murni. Karena Islam murni adalah Islam yang indah. Islam yang indah, Islam yang murni, yang ada fadlnya, keutamaan Islam yang indah tersebut. Ya. Ini diantara urgensi kita mempelajari kitab Fadlul Islam, ya. Baik. Adapun yang dimaksud dengan Fadlul Islam, kitab Fadlul Islam, kemuliaan Islam. Ini bisa ditinjau dari beberapa sisi, ya. Bisa dari Fadlul Islam, keutamaan Islam, ditinjau dari Islam itu sendiri, nanti akan kita jelaskan. Kemudian ditinjau dari jika dibandingkan dengan agama lainnya. Ditinjau jika dibandingkan dengan agama lain. Dengan agama atau pemikiran, ya, agama-agama lain. Kemudian yang kedua, Fadlul Islam ala ahlihi atau li ahlihi, ya. Ala ahli, itu keutamaan Islam bagi pengikutnya. Ini juga pembahasan tersendiri. Jadi ini dibahas dalam buku ini, ya. Ya. Ini kira-kira yang dimaksud dengan mukaddimah yang saya sampaikan. Pertama tentang urgensinya kitab ini, yang kedua makna dari Fadlul Islam. Fadlul Islam adalah kemuliaan Islam, ditinjau dari Islam itu sendiri mulia, kemudian ditinjau dari perbandingan Islam dengan agama yang lain. Kemudian juga ditinjau dari pengatur Islam mulia bagi pengikutnya. Artinya orang yang masuk Islam dia akan mendapatkan kemuliaan. Orang yang masuk Islam akan mendapatkan
kemuliaannya. Maksudnya yang masuk Islam akan mendapatkan kemuliaan. Baik, ini muqaddimah. Insyaallah setelah ini kita akan masuk dalam pembahasan keistimewaan Islam ya. Saya akan mulai dari pembahasan ini terlebih dahulu ya. Islam ditinjau dari agama-agama yang lain. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tahu bahwasanya Islam adalah salah satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ada pembahasan khusus tentang ini. Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam", sesungguhnya agama yang paling yang diterima hanyalah Islam ya. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang keistimewaan Islam ya. Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Dengan agama-agama yang lain. Kita mengadakan komparasi ya sebisa kita karena sebagaimana perkataan perkataan seorang penyair ya, wadiddu yudhiru ya husnahu ad-diddu wa bididdiha tatabayyana al-asya'u. Kata penyair bahwasanya dengan mengenal lawan kita akan mengetahui hakikat sesuatu ya. Bagaimana kita mengetahui tauhid? Kalau kita tahu kesyirikan maka akan nampak keindahan tauhid ya. Seperti itu ya. Semakin kita mengenal lawan dari sesuatu, kita mengenal sunnah dan kita mengenal bid'ah, kita tahu bagaimana indahnya sunnah. Karena kita bandingkan bid'ah misalnya makan biaya lah, buang-buang waktu lah, ya, tidak menambah iman lah. Beda dengan kalau kita bicara tentang sunnah. Jadi dengan mengenal lawan daripada sesuatu, semakin nampak keindahan sesuatu tersebut. Sama ketika kita bicara tentang Islam, kita akan mengenal cara mengenal Islam dengan lebih baik, juga mengenal perbandingannya dengan agama-agama yang lain. Ya. Saya akan mengadakan komparasi tentang keistimewaan Islam dalam beberapa poin ya, di antaranya misalnya yang pertama, Islam adalah satu-satunya agama yang menyuruh kepada tauhid. Pada tauhid. Nah, inilah yang pertama, poin yang sangat penting. Islam adalah agama yang satu-satunya mengajar tentang tauhid. Para ahli sejarah menyebutkan peristiwa tentang Ma'rakat Al-Qadisiyah, peperangan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu di zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Umar mengirim pasukan menuju Irak, menuju daerah Persia, dan sebelum terjadi peperangan terjadi dialog antara utusan kaum muslimin dengan pemimpin panglima pasukan Persia. Ketika itu panglima pasukan Persia namanya Rustum. Dan salah satu utusan yang diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menemui Rustum adalah Rabi' bin Amir radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat. Dia datang dengan penampilan sangat sederhana. Intinya terjadilah dialog. Apa pertanyaan Rustum kepada Rabi' bin Amir? Ma ja'a bikum? Apa yang buat kalian ke sini? Kenapa harus jauh-jauh datang dari kota Madinah ke Irak? Bawa pasukan segalanya. Ma ja'a bikum? Apa yang buat kalian sampai datang kemari? Maka ada jawaban indah dari Rabi' ini berkata, Allahu bta'athana, Allah yang mengutus kami. Wallahu ja'a bina linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Allah mengutus kami untuk mengeluarkan orang dari peribadatan kepada makhluk kepada peribadatan terhadap Allah, Rabbul makhluk. Kepada Allah, yaitu pencipta makhluk. Untuk mengeluarkan orang dari peribadatan kepada makhluk kepada peribadatan kepada pencipta para makhluk. Ya. Kemudian berkata, wa min dhiqid dunya ila si'atil akhirah, untuk mengeluarkan seorang dari sempitnya dunia kepada lapangnya akhirat. Wa min jawril adyan ila adil Islam, untuk keluar dari kezaliman agama-agama yang lain menuju adilnya Islam. Jawaban yang sangat indah dari Rabi' bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, liyukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, mengeluarkan orang-orang yang menyembah dari peribadatan kepada makhluk kepada peribadatan kepada
Rabbul makhluk. Dan itu benar ya. Islam agama yang sangat detail yang benar-benar konsentrasi untuk mengajarkan peribadatan kepada Allah semata. Begitu saking detailnya sampai kita diajarkan sampai detail-detail masalah tauhid, segala pintu-pintu yang menyuruh kepada kesyirikan dilarang. Sampai kalau kita dapat nikmat kita enggak boleh bilang kalau bukan karena dokter mungkin saya sudah meninggal dunia. Kalau bukan karena polisi mungkin saya sudah dibunuh oleh penjahat misalnya. Enggak boleh. Sampai seperti itu. Menisbahkan nikmat karunia kepada Allah. Harus mengatakan kalau bukan karena Allah. Kemudian dengan sebab polisi. Kalau bukan karena Allah. Kemudian dengan sebab dokter. Harus begitu. Ya. Agama mana yang mengajarkan seperti ini? Allah mengatakan ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Di antara bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah menisbahkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir ayat ini sebagian orang mengatakan kalau bukan karena nahkoda kita yang canggih mungkin kita sudah tenggelam. Siapa yang mengajar detail seperti ini? Sampai detail mengajarkan tidak boleh riya, tidak boleh sum'ah, tidak boleh ujub. Agama mana yang mengajarkan demikian? Cari. Kenapa? Karena begitu detailnya Islam dalam mengajarkan peribadatan kepada Rabbul Ibad, kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam, semuanya mengajarkan kepada peribadatan kepada makhluk. Selain Islam semuanya mengajarkan kepada peribadatan kepada makhluk. Entah beribadah kepada manusia, entah beribadah kepada nabi, entah beribadah kepada malaikat, entah beribadah kepada jin, entah beribadah kepada pohon, kepada batu, kepada hewan, kepada mayat, ya. Semuanya mengajarkan kepada kesyirikan. Ya, contoh agama samawi saja ya. Yang seharusnya asalnya adalah kepada tauhid ternyata mengajarkan kepada kesyirikan. Allah berfirman wa qalatil yahudu uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Qatalahumullahu anna yufakun. Kata Allah Subhanahu wa taala berkata orang Yahudi bahwasanya Uzair adalah putra Allah. Uzair ini adalah seorang yang saleh. Ada yang mengatakan dia seorang nabi. Menurut versi orang-orang Yahudi, ketika Taurat hilang, Taurat pernah hilang. Kemudian Allah mengilhamkan kepada Uzair untuk mendiktekan kembali Taurat yang hilang. Ya, ini pengakuan mereka ya. Tentu Allah alam akan kebenarannya. Saking hebatnya Uzair ini, akhirnya mereka mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah putra Allah. Sama seperti Al-Masih. Wa qalatil Nasara Al-Masih ibnullah. Orang-orang Nasara mengatakan Isa adalah putra Allah. Saking solehnya, saking mulianya dikatakan putra Allah. Dzalika qauluhum bi afwahim. Itulah perkataan mereka dengan mulut-mulut mereka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka meniru perkataan orang musyrikin sebelumnya. Orang musyrikin mengatakan al-malaikatu banatullah. Mereka mengatakan malaikatlah putri-putri Allah. Sama, yaitu statusnya anak, entah anak laki-laki, entah anak perempuan. Ya, qatalahumullah anna yufakun. Jadi semua agama mengajarkan kepada kesyirikan ya. Kalau itu saja agama samawi, itu pun mengajarkan orang kepada kesyirikan, bagaimana lagi dengan agama-agama yang lain ya. Padahal kita tahu bahwasanya ini semua telah diingkari oleh Nabi Isa alaihissalam ya. Dan apalagi agama yang contoh misalnya filsafat Yunani kuno ya. Filsafat Yunani ada filsafat Yunani kuno, ada filsafat modern. Filsafat Yunani kuno menganggap misalnya mereka mengagungkan gunung Olympus, di situ ada dewa-dewa yang kemudian bertengkar macam-macam, yang tinggal di gunung tersebut. Ya, sampai ada namanya dewa Zeus, punya anak namanya hasil selingkuhnya dengan manusia, punya anak namanya Hercules dan macam-macam. Ini juga mengajarkan kepada kesyirikan. Demikian juga agama Hindu mengajarkan kepada Trinitas, ada dewa pencipta, ada dewa perusak, ada dewa pemelihara ya. Kemudian juga tentang bahwasanya ada titisan anak ya. Ini masalah anak nih memang anak Tuhan ini suatu bukan hal yang baru bagi dalam kesyirikan ya. Tadi Yahudi dan Nasara telah didahului oleh orang musyrikin yang mereka mengatakan malaikatlah putri-putri Allah, yang Allah mengatakan waja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inathan. Kata Allah mereka menjadikan malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah sebagai putri-putri Allah. Asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan bagaimana penciptaan malaikat? Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Mereka akan dicatat pernyataan mereka bahwasanya malaikat-malaikat adalah putri-putri Allah dan mereka akan ditanya. Jadi sebelum Nasara ada Yahudi, sebelum Yahudi ada musyrikin Arab yang mengatakan bahwasanya malaikat putri Allah. Sebelumnya juga ada Hindu yang mengatakan Krishna adalah putra seorang dewa, titisan seorang dewa.
Sebelum juga ada Yunani yang mengatakan Hercules adalah putra Zeus. Semuanya berputar pada putra anak-anak Tuhan. Semuanya mengajarkan kepada kesyirikan. Demikian juga agama Buddha, penyembahan terhadap Siddhartha Gautama yang merupakan manusia yang tidak menciptakan apa-apa ya. Dan beda dengan Islam ya. Belum lagi kalau kita bicara tentang penyembahan terhadap berhala dan macam-macamnya. Oleh karenanya saya sering sampaikan sungguh celaka orang-orang liberal ya. Dai-dai pluralis yang mengatakan semua agama sama. Gimana semua agama sama? Bagaimana bisa makan agama tauhid dengan agama kesyirikan? Subhanallah. Bagaimana mau disamakan agama yang mengajarkan penyembahan kepada pencipta alam semesta dengan penyembahan terhadap manusia, terhadap mayat, terhadap nabi, terhadap sapi, terhadap patung ya. Bagaimana mau disamakan? Taib ini contoh tentang keistimewaan Islam. Yang kedua, Islam adalah satu-satunya agama yang detail dalam menjelaskan sifat-sifat Tuhan. Secara logis ya, secara logis. Betapa banyak dalam Al-Quran kita hampir buka setiap ayat situ isinya sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Allah begini, rububiyah Allah dijelaskan dengan detail ya. Sampai Nabi SAW menggambarkan bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi mengatakan, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Subhanallah. Rasulullah gambarkan bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah bikin perumpamaan. Ya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan juga dalam hadis yang lain, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilati bi ardi falatin fanfalatat minhu." Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba yang bertobat kepada Allah daripada gembiranya salah seorang dari kalian yang bawa ontanya di tengah padang pasir, kemudian padang ontanya tersebut ucul, kabur, wa 'alaiha ta'amu wa syarabuhu, yang di mana bekal makanan minumannya ada masih dalam onta tersebut, kemudian dia kabur dengan buah bekalnya. Kemudian dia putus asa, fataja ala tahta dhilli syajarah, kemudian dia berbaring di bawah naungan sebuah pohon, faqad ayisa min rahilatihi, dan dia sudah putus asa, enggak mungkin ontanya kembali. Dan dia menunggu kematian yang datang secara tadrijian, secara bertahap. Mulai kehausan, kelaparan, dia yakin akan mati, dia tinggal tunggu mati di situ. Fa bainama huwa kadzalik, tatkala dia sudah putus asa, tiba-tiba idh huwa biha qa'imah, tiba-tiba ontanya datang, wa 'alaiha ta'amu wa syarabu, dan masih lengkap, masih ada bekalnya. Subhanallah, dia tengah kelaparan, tahu-tahu bekalnya masih ada. Fa akhadha bi khitamiha, maka dia segera memegang tali kekang onta jangan sampai ucul kembali, dan dia saking gembiranya dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah sungguh benar engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kata Nabi SAW, akhta'a min syiddatil farah, dia saking gembiranya salah ngomong. Dia ingin mengatakan, ya Allah syukur, benar-benar engkau Tuhan, aku hamba, tapi salah ngomong. Kata dia syukur ya Allah, aku ini Tuhan, engkau hambaku. Perkataan kafir, perkataan kekufuran, tapi salah ngomong. Ini orang gembiranya luar biasa. Kata Nabi, Allah asyaddu farahan. Allah lebih gembira kepada taubatnya seorang. Masih ragu kita bertobat? Kalau ibu kita bersalah sama ibu kita, kemudian kita minta maaf, ibu kita gembira luar biasa. Kalau kita punya anak nakal, kemudian datang minta maaf, kita gembira. Allah lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita kepada kita. Sampai Allah gambarkan bagaimana gembiranya Allah dengan seorang yang bertobat daripada gembiranya orang yang tadi. Kalau kita bisa gambarkan, siapa sih orang paling gembira di dunia? Ya orang tadi itu. Yang merasa akan mati tiba-tiba selamat. Ya, menunggu kematian datang secara bertahap, tahu-tahu selamat. Ternyata Allah lebih gembira. Ini maksud saya, Islam mengajarkan detail sifat-sifat Allah yang semuanya logis dengan sifat-sifatnya yang dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab sifat, kitab-kitab nama-nama Allah, Huwal Ghafurul Wadud, Allah Maha Mengampun, Allah Maha begini, Wal Azizul Hakim dan seterusnya. Coba kita bandingkan agama-agama lain. Mereka tidak menjelaskan tentang Tuhan mereka secara detail. Saya pada titik tertentu mereka kita taklid aja sudah. Ini enggak bisa dilogikakan. Suruh taklid. Contoh kaum Nasara, kalau sudah dijelaskan tentang Trinitas mereka sulit menjelaskan. Akan ada banyak versi tentang Trinitas, banyak versi. Karena mereka bingung tentang apa yang mereka yakini, tidak logis. Sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa li hadza yuqal, law ijtama'a 'ashratan minan nasara laftaraqu ala 11 qaulan." Kalau ada 10 orang Nasara
bergabung, kemudian ditanya tentang Trinitas, akan ada 11 pendapat. Maksudnya 10 orang ada 11 pendapat. Saking mereka tidak ngerti apa yang mereka ucapkan. Saya sendiri dulu punya kawan-kawan dari kaum Nasara, saya tanya tentang Trinitas, mereka punya versi beda-beda. Ada yang Trinitas begini, yang Trinitas begini, ya. Sehingga sulit untuk menjelaskan bagaimana Tuhan manusia, ya. Atau perkataan firman Allah, Tuhan perkataan kemudian jadi makhluk, ya. Atau bagaimana kemudian ya, susah, ya. Bagaimana mereka bisa menjelaskan tentang konsep Tuhan. Semakin dijelaskan semakin membingungkan. Semakin dijelaskan semakin membingungkan. Makanya sebenarnya menjelaskan kalau kita berdiskusi sama orang Nasara, jangan berdiskusi tentang masalah babi, jangan berdiskusi tentang masalah talak, berdiskusi tentang khamar, enggak, diskusi langsung tentang konsep ketuhanan. Ya, karena tidak logis, ya. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Kemudian Tuhan Anaknya mati, ya, misalnya. Tapi siapa yang bunuh Tuhan? Siapa yang bisa bunuh Tuhan pertama? Apa Tuhan mati sendiri? Pertama. Yang kedua, ketika Tuhan mati, Tuhan mati. Taib, apakah Tuhan yang lain dua ikut mati juga? Dua ikut mati juga. Kalau mereka bilang ikut mati, selesai, alam semesta tidak ada Tuhan. Ya, kalau Tuhan mati gimana? Kalau mereka bilang dua Tuhan ini tidak ikut mati, ya berarti ini tidak satu. Berarti Tuhan Anak beda dengan Tuhan Bapa. Ya, berarti jangan dikatakan Trinitas 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3. Intinya ini kita berbicara tentang masalah Nasara, bicara tentang masalah agama lain, misalnya ada Tuhan pencipta, Tuhan perusak, Tuhan pemelihara, ya. Kemudian bagaimana seorang yang misalnya Siddhartha bagaimana bisa disembah, bagaimana kemudian bicara tentang berhala kok disembah. Logika fitrah manusia harusnya menyatakan kita ini menyembah yang menciptakan kita. Bukan kita menyembah apa yang kita ciptakan. Ya. Ya, bukan kita menyembah apa yang kita ciptakan. Ata'buduna ma tanhitun, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menegur kaumnya, dia mengatakan, apa kalian menyembah apa yang kalian pahat? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kalian itu diciptakan oleh Allah. Patung-patung kalian juga Allah yang bikin, hasil ciptaan kalian, hasil perbuatan kalian, ya. Jadi jangan sembah makhluk. Jangan sembah makhluk. Harusnya orang menyembah yang mencipta dia, bukan dia menyembah apa yang dia kreasikan. Ya, atau menyembah makhluk yang lebih hina daripada dia, ya. Sama makhluk ngapain disembah? Menyembah sapi misalnya, ada yang menyembah monyet, ada yang menyembah tikus, ya. Aneh-aneh. Oleh karenanya Islam adalah agama yang detail menjelaskan tentang konsep ketuhanan secara detail, tidak akan secara logis menurut saya. Tidak akan didapatkan pada agama-agama yang lainnya. Kemudian di antaranya Islam adalah agama yang komprehensif, yang lengkap. Lengkap. Saya ingat saya baca buku buku karya seorang Yahudi namanya David Santalina, ya, tentang filsafat, bagaimana filsafat masuk dalam firqah-firqah Islam, ya. Dan dia Yahudi, dia pandai bahasa Yunani, tapi dia tinggal di Tunis dan dia pakar mazhab Maliki. Meskipun dia tidak masuk Islam, dia punya buku karangan tentang fikih mazhab Maliki dan dia menyatakan bahwasanya Islam sudah cukup. Orang tahu agama Islam sudah cukup, tidak butuh agama yang lain. Dia saja tahu, meskipun dia tidak masuk Islam, dia bilang Islam ini sudah lengkap. Tidak perlu butuh kepada agama-agama yang lain, tidak perlu filsafat dari Yunani, tidak perlu, Islam sudah lengkap. Ya, Islam sudah lengkap. Makanya Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Insyaallah akan datang penjelasannya pada pertemuan berikut atau berikut insyaallah. Sampai Salman Al-Farisi didatangi oleh orang musyrik dan dia berkata, "Qad allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah." Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai masalah buang hajat. Kata Salman, "Ajal, benar. Kami diajarkan segalanya. Masalah buang hajat pun diajarkan adab-adabnya. Apalagi perkara yang lain, apalagi perkara akidah, perkara siasah, perkara politik, perkara keyakinan, semuanya diajarkan." Lihat buku fikih Islam lengkap. Masalah hudud, masalah semuanya lengkap. Kenegaraan, masalah rumah tangga, masalah tetangga, masalah persahabatan, adab-adab bersahabat, adab makan, adab minum, semuanya diajarin. Apalagi yang kurang, semuanya ada sunnahnya. Mau dapat di mana agama seperti ini?
berumah tangga. Tidak akan antum dapati dalam agama lain, enggak ada. Islam detail lengkap. Lengkap. Semua ada sunnah, semua ada aturannya. Yang jika semua manusia menjalani aturan ini akan bahagia. Tapi mereka tidak bahagia. Kenapa? Karena mereka menyimpang dari aturan tersebut. Sampai cara menceraikan, masa iddah, aturan cerai diajarkan, aturan kembali, aturan waris semua diajarkan. Lengkap. Ya, lengkap. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Nabi Muhammad SAW, Allah menjadikan skenario kehidupan Rasulullah SAW skenario yang lengkap. Kita baca buku sirah, kita dapat bagaimana Rasulullah SAW sebelum menjadi Nabi, bagaimana Rasulullah SAW menggembalakan kambing, bahkan sebelum Rasulullah yang akan menjadi Nabi, Rasulullah SAW menikah, kemudian beliau punya anak, kemudian bagaimana dalam kondisi sulit, bagaimana ketika diintimidasi, semua lengkap. Bagaimana kemudian ketika istri beliau meninggal, bagaimana ketika ditinggal orang yang dicintai, bagaimana anak-anaknya ketika beliau meninggal, bagaimana ketika beliau membuat suatu negara, bagaimana dalam negara tersebut di kota Madinah ternyata ada komunitas yang ada Yahudi, ada orang musyrikin, bagaimana sikap Nabi menghadapi komunitas tersebut, bagaimana ketika Nabi berperang, bagaimana hukum-hukum perang, bagaimana kelembutan rahmat Nabi dalam berperang, bagaimana ketika Nabi bisa berdamai dengan musuhnya, diatur. Bagaimana Nabi pernah punya pembantu Yahudi, bagaimana Nabi menjenguknya ketika dia sedang sakit, bagaimana Nabi kemudian berinteraksi dengan Yahudi di pasar Yahudi, banyak lengkap, apa yang kurang? Sehingga permasalahan semua dijelaskan. Sampai Ibnu Qayyim punya buku Ahkam Ahli Dhimmah tentang hukum terkait dengan orang kafir yang tinggal dalam negara Islam. Lengkap. Lengkap. Dalam urusan rumah tangga, banyak sekali. Masalah pemeliharaan hadhanah, masalah banyak, lengkap semua. Dan itu tidak akan didapat dalam ajaran agama yang lain. Ya. Sampai kata Rasulullah SAW, "Idza kuntum thalatha, fala yatanajal itsnan duna thalith, hatta takhtalitu bin nas, li'anna dzalika yuhsinuhu." Kata Nabi SAW, jika kalian 3 orang, jangan 2 orang bisik-bisik, yang satu tidak diajak. Sampai kalian berbaur dengan manusia. Kenapa? Kalau kalian 2 orang berbisik, satu tidak diajak, ini akan menyedihkan orang tersebut. Dalam ajaran agama mana diajarkan seperti ini? Tentang bagaimana akhlak dalam persahabatan, akhlak dalam majelis. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Ya. Jika kalian dikatakan merapat, maka merapat. Lengkap, ya, lengkap. Makanya tadi saya katakan, saya nukil dari perkataan David Santalina, yang dia orang Yahudi mengatakan Islam sudah cukup, tidak butuh asupan dari ajaran-ajaran lain. Tidak perlu filsafat Yunani, tidak perlu filsafat Cina, tidak perlu filsafat India. Sudah lengkap, enggak perlu diadakan ajaran-ajaran baru, enggak perlu. Sudah sempurna, komprehensif, ya. Komprehensif, lengkap seluruhnya. Taib, kita bilang lagi, ya. Di antara keistimewaan Islam adalah satunya agama yang memberi porsi besar terhadap akhlak. Nabi SAW bersabda, "Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak sudah ada, akhlak yang mulia dari Arab jahiliyah seperti keberanian, seperti karam, yaitu baik karam itu mudah, tidak pelit, ya, dan macam-macam, ya, setia kawan. Ketika Nabi diutus, Nabi melihat akhlak tersebut dan disempurnakan lagi. Yang akhlak yang buruk dihilangkan, kemudian menyempurnakan akhlak yang. Sehingga tidak kita dapati dalam agama, suatu agama yang detail dalam masalah akhlak, ya. Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Yang Allah bersumpah tentang agungnya akhlak Nabi. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Allah bersumpah, sungguhnya engkau, wa innaka, itu wow, demi Allah, innaka, Allah bersumpah, nun demi nun wal qalami, demi qalam, kemudian Allah mengatakan wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguh engkau benar-benar di atas akhlak yang mulia. Dan benar, Islam, coba siapa yang dapati? Contoh sederhana, agama yang mengajarkan akhlak bagi orang tua. Di mana detail seperti Islam? Bagaimana terhadap ibu, keutamaan terhadap ibu,
Sampai ada seorang yang berjihad, kata Rasulullah sallam, "Ahayun walidak, apakah orang tua masih hidup?" "Iya." Kata Rasulullah sallam, kembali kepada kedua orang tuamu, fa fihi mafajahid, berjihadlah dalam berbakti kepada orang tuamu. Rasulullah SAW berkata kepada ibu, "Izlam rijlaiha fasammal jannah." Lazimilah kedua kaki ibumu, sesungguhnya di situ ada surgamu. Subhanallah. Lihat, agama yang mengajarkan berbakti kepada orang tua tidak ada seperti Islam. Lihat, kita lihat praktek nyata ya, praktek nyata. Syekh Abdul Razak hafizahullah pernah bercerita. Ada seorang masuk Islam gara-gara melihat sekeluarga orang-orang Arab yang kemudian sedang berlibur di daerah mereka, mungkin ada kunjungan atau apa. Kemudian ketika ibunya keluar dari mobil, maka semua berebutan untuk melayaninya, mendorongnya, menggendong, semua ditemani oleh anak-anaknya. Sampai di hari ini siapa mereka seperti ini? Siapa seperti ini mengajari berbakti kepada orang tuanya? Semakin orang tua semakin jompo, semakin tua semakin dibaktiin. Sampai dia pengen tahu ini agama ini masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Coba antum lihat orang-orang seperti non muslim, orang kafir udah tua-tua saya sering lihat. Ya, beberapa hari saya di sana lihat orang tua bawa anjing, kasihan. Kadang ngobrol sama anjing saya lihat. Anaknya kemana sih, bingung. Ibu-ibu bawa anjing, kasihan. Nanti di rumah sakit nggak ada yang jenguk. Ya. Sering orang tua meninggal di rumah sendiri. Ya, sering. Karena anak-anaknya nggak jenguk, mungkin nggak telepon, makin ya nggak tahu, mungkin mereka dulu juga begitu ya. Lihat bagaimana orang Islam. Ya. Siapa yang mengajarkan berbakti sama orang tua seperti orang agama Islam? Nggak ada, nggak ada. Ya. Nggak ada. Jangankan akhlak kepada orang tua, bahkan Islam mengajarkan akhlak kepada tetangga, akhlak kepada istri. Siapa yang mengajar Islam yang kata Nabi, khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Dalam agama mana? Siapa yang mengajarkan tentang akhlak kepada hewan? Sampai Rasulullah SAW mengatakan, dakhalatin imra'atun nara fi hirratin habasatha hatta matat. La hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Seorang wanita masuk neraka gara-gara mengekang seekor kucing sampai mati kucing tersebut. Tidak dikasih makan dan tidak dibiarkan cari makan sendiri, makan serangga-serangga atau hewan-hewan di luar ya. Sampai akhlak terhadap hewan. Yang kata Nabi SAW, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Kambing kalau kau sembelih dengan baik, dengan rahmat, ya, maka Allah akan merahmatimu. Seperti itu. Tidak boleh kita kemudian asah pisau di depan kambing atau motong kambing yang lain lihat. Enggak boleh. Ya. Seperti sebagian sapi dipotong, sapinya masih kejang-kejang langsung dikerjain, langsung dikulit. Belum selesai dia mati sudah dipotong, enggak boleh. Ya. Makanya saya kemarin lihat acara kesyirikan di YouTube, ya, orang-orang Islam yang bikin ya. Ayam dipotong separuh, kemudian darahnya disebarkan, subhanallah. Dia masih hidup, diserabut sarahnya dipindah. Ini takzib seperti ini, penyiksaan terhadap hewan. Islam tidak mengajarkan demikian. Ya, ini maksud saya, kalau kita bicara tentang akhlak, maka Islam detail dalam masalah akhlak. Bahkan akhlak dalam peperangan. Saya punya risalah buku, judulnya tentang akhlakul Islam fil ma'rakah atau fil ghazawat ya. Yaitu akhlak Islam dalam peperangan, fil harb, akhlakul Islam fil harb. Bagaimana Islam mengajarkan akhlak dalam peperangan ya. Sampai akhlak terhadap musuh, semua diajarkan ya. Dan itu tidak kita dapatkan kecuali dalam agama Islam. Tapi berikutnya, Islam agama tidak mengenal kasta. Agama tidak mengenal kasta atau ras ya. Tidak ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kami tidak utus Islam kecuali engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam semesta ya. Allah menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, bukan untuk saling bangga-banggakan. Islam membenci namanya al-fakhru bil ansab ya. Atau anfil ansab al-fakhru bil ahsab, mencela nasab, bangga-bangga, ini tidak disukai dalam Islam. Makanya Allah berkata, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia sekalian, ya, kami menciptakan kalian dari lelaki dan wanita. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk kalian saling mengenal, bukan saling bangga-banggaan, sombong-sombongan.
Mereka Allah jelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Itu bukan yang paling putih, bukan yang paling hitam, bukan yang paling mancung, bukan yang paling cantik, bukan yang paling tampan, yang paling tinggi, yang paling pendek, enggak ada. Itu bukan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya, kata Allah, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semuanya adalah dari Adam dan Adam dari tanah. La fadla lil Arabi 'alal ajami wa lil ajami 'alal Arabi wa lil ahmar 'alal abyad wa lil abyad 'alal ahmar illa bitaqwa. Tidak ada keistimewaan orang Arab di atas non Arab. Dan tidak ada kemuliaan non Arab di atas orang Arab. Tidak ada kemuliaan orang putih di atas orang hitam, tidak ada kemuliaan orang hitam di atas orang putih kecuali dengan takwa. Barometernya takwa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian, kepada paras kalian, kepada fisik kalian. Bukan berarti kalau badannya kemudian segar bugar, kemudian gagah, surganya tinggi, enggak ada ya. Yang dilihat adalah ketakwaan ya. Oleh karenanya Rasulullah kabarkan bagaimana orang-orang non Arab masuk surga. Ya. Seperti penyair berkata, laqad rafa'al Islamu Salman al-Farisi wa qad wada'a al-kufru an-nasiba Aba Lahabin. Sungguh Islam telah mengangkat Salman al-Farisi. Dia orang Persia, bukan orang Arab, tapi diangkat kedudukannya oleh Islam. Sebaliknya yang nasabnya sangat tinggi, Abu Lahab dari Quraisy, Hashimi, Quraisy, Ahlul Bait. Tapi karena dia kufur maka dia direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Bilal. Rasulullah mendengar derap langkah kakinya di depan Nabi di surga. Bilal radhiyallahu taala anhu yang berkulit hitam, yang budak yang diarak oleh anak-anak ya. Jadi Islam tidak mengajarkan ras, tidak mengajarkan kasta. Kita lihat agama lain. Tidak semua tapi sebagian agama seperti contoh Yahudi. Yahudi yang masuk Islam, yang masuk surga cuma ras Yahudi. Selain Yahudi enggak. Dekat agama tertutup. Yang masuk Islam, yang masuk surga hanyalah ras Yahudi, ya. Repot. Sombong mereka, kami adalah Sya'bullahil Mukhtar, kami adalah suku pilihan. Yang lain enggak, yang lain itu diciptakan untuk melayani kami. Sebagian termaktub dalam protokolat mereka. Ya. Selain Yahudi diciptakan untuk kalau kita ada orang sombong, kita dapati sebagian orang dari sebagian suku sombong yang kesombongan kalian masih kalah dengan kesombongan apa? Yahudi. Sampai karena sombongnya, saking rasisnya, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW karena Muhammad orang Arab itu saja. Ya. Kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak mereka. Kenal betul siapa Muhammad, bagaimana sifat-sifatnya, akan datang dari negeri mana, akan berhijrah negeri mana, sifat fisiknya mereka kenal betul. Kata Allah, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Tatkala datang nabi yang mereka kenal, mereka kafir kepada nabi tersebut. Kata Allah, hasadan min indi anfusihim, karena hasad. Rasis, enggak mau nabi dari bangsa Arab, maunya dari Yahudi. Enggak mau ya. Ini contoh agama apa namanya? Agama Yahudi yang mengenal ras. Adapun Nasara, kita tidak mengenal mereka rasis ya, saya tidak menemukan naskah tentang ras. Tapi kenyataannya, prakteknya di negeri-negeri Nasara masih sering terjadi pertikaian antara kulit hitam dengan kulit putih. Artinya tidak Nasara atau Nasraniyah tidak menjadikan umatnya untuk tunduk kepada tidak adanya rasis ya. Rasisme enggak ada. Buktinya di antara mereka masih sering terjadi pertikaian antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam ya. Sehingga kita dapati banyak juga orang kulit hitam masuk Islam karena tidak menemukan persamaan antara kulit hitam dengan kulit putih dalam agama tersebut ya. Intinya prakteknya tidak bisa mengendalikan hal tersebut sehingga terjadi pertikaian di antara mereka. Baru-baru terjadi rasisme. Sampai bagaimana orang kulit hitam dibunuh, kemudian peperangan tidak pernah berhenti, terus menerus. Dan Islam tidak terjadi demikian. Islam tidak menjadi demikian. Ya. Tidak mengajarkan rasisme antara kulit putih dan kulit hitam. Karena Islam menjelaskan Bilal masuk surga. Ya. Apalagi kalau kita bicara tentang kasta orang Hindu, ada kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Ada lagi yang baru lagi saya enggak tahu. Tapi intinya ini kasta, berkasta-kasta. Tingkatan-tingkatan dalam manusia terlahirkan sebagai Brahmana, terlahirkan sebagai Ksatria, terlahirkan sebagai Waisya, terlahirkan sebagai Sudra. Ada lagi apalagi kasta apa yang baru yang terhinakan di sana di India ya. Apa Dalit atau apa gitu, saya lupa kemarin saya baca. Intinya lihat kasta-kasta tersebut ini tidak dalam Islam. Ya, ini tidak dalam Islam. Islam semuanya sama. Yang penting Anda bertakwa, Anda mulia.
Makanya konon saya dengar Buddha muncul belakangan, Siddhartha tidak setuju dengan kasta-kasta tersebut. Tidak dengan kasta-kasta tersebut. Oleh karenanya, kalau ada pemikiran dalam Islam yang rasis atau mengenal kasta-kasta, maka ini pemikiran yang sesat ya. Seperti sebagian orang Syiah mengatakan bahwasanya kami ada dalil-dalil khusus, ada hadis-hadis khusus yang tahu hanya Ahlul Bait. Ini enggak benar. Ini seakan-akan Ahlul Bait kasta tersendiri ya, yang tidak bisa dilewati oleh selain Ahlul Bait, sehingga mereka punya hadis-hadis tersendiri. Ini dari mana seperti ini? Enggak ada. Islam rahmatan lil alamin. Semua orang bisa belajar Islam. Semua orang bisa mulia. Ayat-ayat Allah jelas, Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi jelas. Ya sudah, tinggal diamalkan. Jangan rasis, jangan mengatakan bahwasanya kalau mau ini hanya jalur Ahlul Bait, dan ini tidak ada ya. Nabi tidak demikian ya. Baik, kita lanjutkan. Yang keenam, Islam ya adalah agama yang mengajarkan untuk memenuhi kebutuhan duniawi dan ukhrawi dan akhirat. Maksud saya, ikhwan, Islam adalah agama yang logis. Kita hidup di dunia, maka ada aturan. Bukan berarti orang mau mulia itu harus meninggalkan dunia, tidak ya. Tidak, tapi dia yang penting porsi. Islam itu ada porsinya. Makanya hadis yang masyhur, hadis dalam Sahih Bukhari, ketika Salman Al-Farisi menyenguk Abu Darda, kemudian dia mendapati Ummu Darda mutabaddzilah, Ummu Darda bajunya tidak rapi. Salman heran ya. Salman mengatakan, "Masya'nuki, ada apa engkau wahai Ummu Darda? Kok baju enggak rapi ya?" Mutabaddzilah, baju enggak rapi. Dan ini dalil bahwasanya dahulu para sahabat istrinya kalau di rumah bajunya rapi. Istrinya di rumah bajunya rapi, bukan kalau keluar rumah baru baju rapi. Di dalam rumah baju mereka rapi. Makanya Salman ketika datang Ummu Darda keluar, ternyata bajunya kok enggak rapi, dia heran gimana? Apa tidak siap menyambut suaminya? Bukan seperti sebagian wanita zaman sekarang kalau mau keluar rumah baru Masya Allah berdandan setengah jam, dalam rumah seadanya, suruh qanaah suaminya. Kalau di luar Masya Allah tidak ya, berhias seindah-indahnya ya. Maka kenapa anti begini? Kata Ummu Darda, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunya. Saudaramu Abu Darda tidak butuh dunia. Artinya saya ngapain rapi-rapi sementara saya tidak pernah disentuh oleh saudaramu Abu Darda. Maka akhirnya Salman merasa ada permasalahan keluarga, maka Salman minta izin untuk tinggal. Abu Darda datang, maka Salman minta izin tinggal di rumah Abu Darda. Ya, ternyata Abu Darda puasa kalau siang hari, kalau malam salat malam. Makanya makanan dihidangkan kepada Salman. Kata Abu Darda, silakan makan. Kata Salman, enggak sampai kau makan. Kata Abu Darda, saya akan puasa. Saya puasa enggak, kalau kau enggak makan sama saya tidak akan makan. Akhirnya Abu Darda dipaksa berbuka dan makan bersama Salman. Kemudian tidur di malam hari. Baru sepertiga malam pertama sudah bangun pengen sholat. Kata Salman belum. Sepertiga kedua lagi pengen sholat belum. Sampai ketiga sudah waktunya Salman bangun Abu Darda. Kemudian mereka sholat malam. Setelah itu mereka Abu Darda ingin ngecek. Salman nasihati Abu Darda. Salman berkata, wahai Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan. Rabbmu punya hak. Wa li jasadika alaika haqqan. Jasadmu juga punya hak untuk istirahat. Rabb punya hak untuk engkau sholat, ibadah, untuk puasa. Wali zaurika alaika haq, tamumu juga punya hak. Wali ahlika alaika haq, dan istrimu juga punya hak. Fa'atiku ladzi haqqin haqqah, berikanlah masing-masing haknya. Abu Darda kurang serat. Maka ketika sholat subuh dia datang kepada Nabi, dia berkata, ya Rasulullah begini cerita-ceritanya, Salman nasihat saya begini. Padahal saya semangat puasa, semangat sholat malam. Kata Nabi SAW, sodaqa Salman, Salman benar. Jadi Islam mengajarkan Anda untuk menjadi termulia di sisi Allah bukan berarti harus tinggalkan dunia ini, tidak. Anda menjadi suami yang terbaik, Anda bisa jadi orang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Bahkan menjadi pemimpin yang terbaik di tangan dia dunia, tapi dia bisa menjadi pemimpin yang terbaik. Sehingga Rasulullah sebutkan bahwasanya 7 golongan ini oleh Allah pada hari kiamat kelak. Yang pertama adalah imamul adil, imam yang adil. Sampai Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan al-imamul adil dia ada afdal mu'minina fi zamanihi wa afdal mujahidin. Dia adalah orang yang paling afdal mukmin, paling afdal di zamannya, dan dia adalah termasuk mujahid yang terbaik. Ya, artinya
Anda bisa jadi apa saja untuk menjadi orang yang mulia ya. Tidak harus meninggalkan dunia. Dunia ini kita perlukan, yang penting porsinya jangan berlebihan ya. Lihat tadi Salman ditegur ketika porsi akhirat berlebihan dengan menumbalkan sebagian porsi dunia, ditegur dan salah. Dan akhirnya Rasulullah SAW membenarkan nasihat Salman ya. Tidak seperti sebagian agama lain ya, yang berlebihan tentang dunia seperti Yahudi. Dunia ini adalah cita-cita mereka. Yawaddu ahadum law yu'ammaru alfasanah. Sebagai salah seorang dari mereka berharap kalau diberi umur 1000 tahun. Artinya benar-benar cinta kepada dunia. Semuanya dia halalkan. Pokoknya selain Yahudi semuanya halal. Sama Yahudi mereka punya aturan. Tapi non Yahudi semuanya halal. Apapun caranya nggak ada masalah. Dunia dikuasai dan mereka dapat dunia. Karena memang tujuan mereka dunia ya. Demikian juga sebagian kita dapati ya misalnya apa agama-agama yang ada di Cina atau yang mana yang lainnya tidak ada aturan-aturan. Pokoknya dunia habis-habisan. Sebaliknya kita juga tidak mengajarkan rohbaniyah seperti orang Nasara yang mengatakan namanya pastor kalau jadi kedudukan mulia di sisi Tuhan tidak menikah ya, kemudian tidak ini enggak. Islam tidak mengajarkan demikian. Menikah silakan, para nabi mereka dulu menikah, bukan berarti kalau menjadi orang mulia harus meninggalkan dunia. Tidak. Anda bisa memiliki dunia tapi yang penting dunia tidak masuk dalam hati Anda karena dunia akan ditinggalkan. Bagaimana Rasulullah SAW pernah memuji orang yang punya harta, nikmal malu salih rajul salih, sebaik-baik harta yang baik jika dimiliki oleh orang yang saleh. Bagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan la hasada illa fisnatain, tidak ada satu kecuali kepada dua orang. Pertama, hasadlah engkau kepada seorang alim yang mengajarkan ilmunya. Yang kedua, hasadlah engkau kepada orang kaya. Ya. Yang telah mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. La hasada istisnatain rajulun atahu Allahu al-hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha wa rajulun atahu Allahul mal wa huwa yusallitu ala halakati fil haqq. Yang kedua, hasadlah engkau atau inginlah engkau seperti ghibthah, maksudnya inginlah engkau seperti orang yang diberi harta kemudian digunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam adalah agama yang logis. Tidak seperti Yahudi yang cinta sama dunia, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Sungguh mereka orang Yahudi orang yang paling semangat tentang dunia dan tidak juga kemudian meninggalkan dunia seperti pastor orang Nasara. Tapi seorang muslim ya menjalankan dunia dengan baik, bahkan bersabar berinteraksi dengan manusia. Ya, kata Nabi SAW, al-muslim idza kana yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal muslim alladzi la yukhalitun nas. Orang muslim yang berinteraksi dengan muslim yang lain dan dia bersabar lebih afdal daripada orang muslim yang menyendiri. Ya. Taib ini tentunya masih panjang tapi kita cukupkan pada 6 poin ini sebagai mukadimah tentang keindahan Islam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.